Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kitab Mukhtarul Ahadits pada halaman 78. Jadi kemarin membicarakan banyak tentang hal yang berhubungan dengan dunia. Sekarang sambil kita maknai, nanti kita kaji bersama. Semoga memberikan keberkahan dan kemanfaatan dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawawinu utawi pira-pira buku catatan iku salah satun ana telu. Jadi ada 3 macam buku catatan ini mengenai amalan atau mengenai bagaimana seseorang dinilai ya, dalam buku raportnya. Fadiwanun hiya buku catatan la yafiru kang ora ngapura sapa Allah minhu saking diwan syai'an ing suwiji-wiji. Jadi ada 3 buku catatan. Yang pertama adalah catatan yang mana Allah tidak mengampuni sedikit pun pada semua catatan itu. Wa diwanun lan buku catatan la ya'ba'u kang ora merduli sapa Allah bihi kelawan diwan syai'an ing suci-suci. Catatan yang kedua, buku catatan yang mana Allah tidak memperdulikannya sedikit pun. Wa diwanun lan buku catatan la yatruku kang ora ninggal sapa Allah minhu saking diwan syai'an ing suci-suci. Buku catatan yang ketiga adalah di mana Allah tidak meninggalkan sedikit pun perkara di dalamnya. Nanti ada perinciannya. Jadi masing-masing 3 buku catatan ada penjelasannya. Fa'amad diwanu maka pun utawi buku catatan alladzi la yafiru kang ora ngapura sapa Allah minhu saking diwan syai'an ing suci-suci iku fal isyraku mongko nyekutokake billahi kelawan Allah. Jadi buku catatan yang Allah itu tidak akan pernah mengampuni pada catatan tersebut, yakni tentang menyekutukan Allah. Allah itu sama sekali tidak mau diduakan.
Jadi Allah itu tidak mau dimadu. Nah, apalagi orang mempersekutukan Tuhan banyak. Orang memiliki Tuhan yang banyak. Jadi mendewa-dewakan, mengagung-agungkan selain Allah. Syirik itu dosa besar yang tidak akan pernah terampuni. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih membuka pintu taubat, pintu ampunan. Kalau syirik Allah tidak akan mengampuni kecuali dia meninggalkan syirik itu. Wa amal ladzilan anapun utawi buku catatan alladzi la ya'ba'u kang ora merduli sapa Allah bihi kelawan diwan syai'an ing suwiji-wiji iku fadhul mul abdi mongko ngani ngoyone kawula nafsahu ing awak dhewe abad. Jadi untuk buku catatan yang Allah tidak memperdulikannya, yakni penganiayaan seseorang terhadap dirinya sendiri. Jadi kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, ini berhubungan dengan dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fima ing dalam barang baina hukam ing dalam antarane abad wa baina rabbih lan antarane pangerane abad min somen saking poso taro kakang ninggal sapa abad hu ing som au sholatin utawa salat taro kakang ninggal sapa abad ha ing shalah. Jadi apa saja yang kaitannya dengan diri seseorang tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tentang puasanya, dia menjalankan atau tidak, tentang sholatnya, dia menjalankan atau tidak, dan sebagainya. Fa inna Allaha mengpesak teman Allah ta'ala halimahur sapa Allah iku yaghfiru ngapura sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono som sak teruse insya Allah ngersakake sapa Allah wa yatajawazu lan ngapura sapa Allah. Jadi kalau kaitannya dengan hamba kepada Tuhannya, ini nanti terserah Allah mau memberi ampunan ataukah mau membalas dengan azab. Wa ammati wa nulanapun utawi buku catatan alladzi la yatruku kang ora ninggal sapa Allah minhu sanging tiwan syai'an ing suci-suci iku famadhon mul ibadi mongko pira-pira penganiayaan kawula. Untuk buku catatan yang Allah tidak akan pernah meninggalkan, jadi pasti akan diproses dengan teliti, dengan jeli, yakni penganiayaan terhadap sesama manusia. Jadi kalau hubungannya dengan orang lain ini, maka yang bersangkutan itulah yang nanti harus menyelesaikannya. Jadi Allah tidak akan meninggalkan urusan di antara mereka sampai urusan itu beres. Bainahum
iku ing dalem antarane ibad al-qisasu utawi qisas la mahalata hale mesti. Jadi contohnya misal perihal qisas, maka ini harus dilaksanakan. Jadi misalnya ada orang bersalah antar satu dengan yang lain, nanti ada hukumannya. Jadi kalau Allah menghukum itu setimpal. Jadi biasanya kalau di dunia saja, khususnya untuk qisas itu ya membunuh nanti dihukum mati, memotong anggota badan juga dihukum potong anggota. Ini berlaku untuk tentunya yang menerapkan syariat Islam secara penuh. Kalau di Indonesia, karena negaranya bukan berdasarkan agama tertentu, maka hukum Islam murni tentunya tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan. Jadi setidaknya kita tahu hukum yang sebenarnya, kita punya etikat kuat untuk mematuhi hukum-hukum tersebut. Kalau di akhirat itu adab juga setimpal ya, dan disesuaikan kesalahannya. Misalnya kalau mata untuk melakukan maksiat ya nanti yang disiksa itu matanya ya. Misalnya telinga untuk bermaksiat, telinga yang menjadi sasaran siksaan. Misalnya mulutnya untuk berkata yang tidak semestinya, yang tidak benar, yang melanggar dan sebagainya, nanti mulutnya yang dieksekusi. Dan bahkan sampai alat kelamin ya, ada penyalahgunaan, maka kelaminnya yang akan menjadi sasaran azab. Jadi kalau Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, urusan dengan Allah itu relatif lebih mudah, dan Allah itu membuka lebar pintu maaf, pintu taubatnya. Jadi kalau urusan dengan sesama manusia, sesama makhluk, itu biasanya ribet, karena mereka punya pemikiran, punya perasaan, punya perhitungan dan sebagainya. Jadi biasanya urusan dengan sesama manusia ini akan lebih sulit dalam hal memberi maaf atau mengikhlaskan sesuatu. Kita lanjutkan. Jadi ini riwayat Imam Ahmad yang menjadi rawi yang paling dekat, yaitu Siti Aisyah, istri Rasulullah SAW. Ad-dinu utawi agama iku yusrun gampang, wala yughaliba lan ora bakal nglindih ad-dina ing agama sapa ahadun wong suwiji illa ghalaba kejaba nglindih apa din hu ing ahad. Agama itu mudah dan tidak akan pernah seseorang mengalahkan agamanya kecuali dia akan kalah sendiri. Tidak akan seseorang memperberat urusan agamanya kecuali agama itu akan memperberat dirinya. Jadi sekali lagi, agama Islam itu agama yang mudah, agama yang toleran,
agama yang moderat, agama yang membawa kedamaian, keselamatan. Jadi Allah menghendaki kemudahan dalam beragama, makanya jangan dipersulit ya. Kalau orang mempersulit urusan agama, dia akan kesulitan sendiri. Jadi kalau dia terlalu over dalam beribadah, dalam bermuamalah, dia akan terjerat sendiri. Ya, semisal kalau sholat ya, sholat kalau nggak mampu berdiri ya cukup dengan duduk. Duduk masih tidak mampu ya dengan tidur. Tiduran masih tidak mampu ya semampunya, walaupun hanya dengan mengerlingkan mata, mengedipkan kelopak mata. Ya kalau masih tidak mampu lagi ya cukup dalam hati. Kalau masih mengatakan tidak mampu ya itu saatnya untuk disolati ya. Ya, itu alasan saja ya. Selagi akal masih ada, masih normal, sholat itu tetap wajib. Dan contoh-contoh lain banyak, contoh-contoh keringanan peribadatan banyak sekali. Jadi kalau urusan perintah Allah itu kita laksanakan semampu kita, sekuat kita. Jadi mastata'tum. Jadi makanya kalau ada orang mungkin apalagi memaksakan kehendaknya, mungkin dalam hal beragama terus dia ekstrim ya itu bisa keliru nanti ya. Itu benih-benih ekstremis agama itu banyak ya. Dulu zaman Rasul sudah ada ya, orangnya kelihatannya tekun beribadah. Di sholat itu paling awal datang dan paling akhir pergi. Jidatnya sampai gosong. Jadi Rasul sempat mengingatkan, jadi harus berhati-hati. Orang yang seperti itu nanti dia sebenarnya ya terkena tipu muslihat setan. Dia nanti bisa jadi menganggap dirinya paling benar, yang lain salah ya. Dan di awal-awal sepeninggal Rasulullah itu sudah ada ya kaum Khawarij ya. Jadi mereka mengatasnamakan agama, mereka merasa paling benar. Jadi yang tidak mengikuti Quran itu dianggap sesat, halal darahnya, dan divonis neraka. Makanya mereka dengan mudah menghabisi sesama umat Islam. Na'udzubillah. Jangan sampai terjadi, jangan sampai negeri tercinta ini Indonesia dicapik-capik oleh orang-orang yang seperti itu. Mereka mengatasnamakan agama, mereka membawa panji-panji Islam. Ya, entah itu mereka karena dari hatinya ya, atau karena ada pengaruh dari pihak tertentu. Jadi ada yang mungkin mendanai ya, ada yang mungkin saja mencuci otaknya dan sebagainya. Na'udzubillah. Semoga Indonesia tetap aman, tetap tentram, damai. Semoga Allah melindungi kita semua. Itu tadi hadis riwayat sahabat Abu Hurairah. At-dinaru utawi dinar iku bidinari kelawan dinar liya. Wa dirhamu lan utawi dirham iku bidirhami kelawan dirham liya.
Jadi kalau mata uang zaman dahulu itu pakai emas dan perak. Nah, untuk dinar itu mata uang berbahan emas, untuk dirham mata uang berbahan perak. Karena Allah telah bersumpah ya bahwa emas dan perak itu akan tetap laku sepanjang masa. Dan itu terbukti ya, dimanapun emas dan perak itu akan tetap punya nilai jual ya, nilai yang relatif stabil ya. Jadi kalau zaman-zaman kemudian itu mata uang itu disederhanakan ya, pakai logam-logam yang lain, bahkan pakai kertas. Dan sekarang ada uang elektronik ya. Jadi untuk posisi emas dan perak itu tetap jauh lebih unggul, lebih istimewa. Jadi kalau emas nanti ditukar emas, barter emas ya, nanti harus ada kesesuaian. Perak juga begitu. Nanti kalau tidak ada kesesuaian, lah nanti bisa berpotensi riba. Wa sa'ohin toten an utawi sak soe gandum iku bisa ihin toten kelawan sak soe gandum. Wa sa'o syairin lan utawi sak soe gandum terigu iku sa'o syairin sak soe gandum ya, terigu, tepung. Wa sa'o milhen utawi sak soe uyah iku bisa milhen kelawan sak soe uyah. Jadi sok itu ukuran seukuran zakat fitrah. Satu sok itu kalau di Indonesia, kalau diukur beras misalnya untuk Pulau Jawa ya, itu sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilogram kurang lebihnya. Jadi satu sok itu isinya 4 mud. Kalau mud itu biasanya untuk fidyah, untuk membayar kafarat. Jadi di sini diterangkan bahwa untuk gandum kalau mau dibarter ya, satu sok ya harus seimbang satu sok. Jadi nanti seperti garam begitu ya, satu sok juga satu sok. Jadi jangan ada kelebihan dan sebagainya, kecuali nanti ada jatuh tempo, ada istilah kredit ya dalam barter ini ya. La fadla hale ora ana luwihan iku maujud baina syai'in ing dalam antarané suci-suci min dzalika saking kabeh mau ya, mulai dinar sak terusé. Jadi kalau ada kelebihan-kelebihan yang tidak menurut aturannya, nah itu bisa masuk kategori riba. Riba itu diharamkan, dan Rasul itu membuat satu prediksi ya, satu ramalan, dan ini wahyu ya. Nanti di akhir zaman itu hampir-hampir apa? Ya, tersentuh riba, hampir-hampir riba itu meluas. Jadi wallahu alam. Ini hadis riwayat Abu Usaid As-Sa'idi. Saya kira cukup, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.